Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami akan mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya Muhammad Haikal, segera kami sampaikan Jurnal Kotim selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar apel besar memperingati hari ulang tahun ke-62 Pramuka. Melalui momen ini diharapkan Pramuka dapat semakin mewujudkan terciptanya sumber daya manusia yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Apel besar Hari Jadi Pramuka ke-62 tahun di Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat. Dipimpin Bupati Haliki Nur, apel pada Jumat 22 September ini diikuti 2.500 lebih anggota pramuka dari sekolah tingkat dasar hingga menengah atas. Peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka tahun 2023 yang jatuh pada tanggal 14 September kemarin diharapkan menjadi momen bersama dalam mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang semakin profesional dan berwawasan kebangsaan. Menurut Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur, melalui kegiatan yang selama ini dilaksanakan, anggota pramuka berpotensi besar sebagai generasi penerus, sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang. Untuk itu, melalui kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan, perlu untuk semakin menciptakan SDM yang profesional. Di samping itu, wawasan kebangsaan juga menjadi hal penting untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan agar tidak luntur. Dari hari ke hari, antusias pelajar dalam mengikuti kegiatan kepramukaan di Kota Waringin Timur terus meningkat. Sebab dengan menjadi anggota pramuka, banyak manfaat positif yang bisa diperoleh. Nah, harapan kita dengan generasi muda pramuka ini nanti menjadi generasi penerus estafet kepemimpinan khususnya yang ada di Kabupaten Timur. Kepemimpinan itu tidak hanya kepemimpinan di eksekutif, legislatif, tapi kepemimpinan misalnya jadi tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi ustadz banyak. Karena nanti ke depan kita tidak tahu nasib mereka. Ada yang berkiprah di pemerintahan, ada yang jadi swasta. Nah, harapan kita dengan peningkatan sumber daya manusia dan era teknologi saat ini, Kotim itu tidak tertinggal, bahkan bisa tampil yang terbaik. Karena selama ini bahkan sudah di provinsi tidak melaksanakan lagi tergiat itu. Karena mulai zaman Bupati Pak Wahyudi Kanwar dilanjutkan Pak Supian Hadi dan sampai kita selalu tergiat Kotim ini. Akhirnya tidak ada dilaksanakan di tingkat provinsi karena selalu Kotim. Dan kita akui memang Kotim yang aktif terus. Bahkan kita kemarin mengirim ke Brunei, ini ke Malaysia, selalu ikut itu. Untuk diketahui, sejak lebih dari 10 tahun terakhir, Gerakan Pramuka Kota Waringin Timur selalu menjadi yang tergiat di Kalimantan Tengah. Kalau saya sendiri sudah mengikuti pramuka ini sejak SD, jadi sejak siaga, penggalang, dan penegak. Dan saya aktif-aktifnya sejak penegak ini, mulai kemarin tahun 2022, puji Tuhan mengikuti kemah bela negara di Bengkulu, dan tahun ini mengikuti Raimuna Nasional di Jakarta. Itulah kegiatan saya di pramuka. Pramuka itu luar biasa dan luar biasa menyenangkan. Manfaat saya di situ, saya bisa menjadi lebih disiplin, menjadi lebih berani dan lebih pede untuk berkecimpung di banyak teman-teman dari adik penggalang, adik siaga, dan saya juga bisa melatih bahwa pramuka itu sangat merubah bagi saya. Harapan saya yang pasti, satu pramuka, satu Indonesia, dan untuk Indonesia jaya. Seperti itu, Kak. Pramuka Kota Waringin Timur juga selalu menjadi perwakilan Kalimantan Tengah untuk mengikuti kegiatan pramuka di tingkat nasional bahkan internasional. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Bulog Badan Urusan Logistik Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur siapkan 500 ton lebih beras bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program bantuan pangan, hal ini untuk mengendalikan inflasi terutama menekan naiknya harga beras
di pasaran. Sejak 2 bulan terakhir, harga untuk semua jenis dan merek beras di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan cukup tajam. Harga beras naik secara bertahap dan terjadi cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Bulog Sampit menilai naiknya harga beras ini salah satunya dipicu akibat beras lokal di daerah setempat yang telah habis dipanen sejak bulan lalu. Saat ini para petani mulai melakukan masa tanam dan diperkirakan kembali panen pada akhir tahun. Mengatasi naiknya harga beras di pasaran, Bulog Sampit bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan Kantor Pos setempat akan melaksanakan program bantuan pangan untuk bulan September, Oktober, dan November. Kepala Bulog Sampit Roni Hadianto, Kamis 21 September mengatakan, dalam menjalankan program tersebut pihaknya telah menyiapkan 500 ton lebih beras untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu sebagai penerima manfaat dari program bantuan pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi yang terjadi, terutama dalam menekan tingginya harga beras di pasaran. Roni menambahkan saat ini masih ada sebanyak 1.200 ton lebih ketersediaan beras di gudang Bulog Sampit. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan warga setempat hingga akhir tahun 2023 mendatang. Untuk beras lokal di sini, kebutuhan tahun ini habis panen dan mudah-mudahan ini bulan ini mulai nanam lagi. Mudah-mudahan berhasil sehingga di akhir tahun bisa panen sehingga beras di Sampit ini tidak bergejolak. Dan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan inflasi di Sampit, pemerintah punya program yaitu bantuan pangan yang akan dilaksanakan di bulan September, Oktober, November. Nah, setiap penerima itu satu kakak itu akan menerima 10 kilo per kakak, dan itu salah satu juga untuk menahan harga supaya tidak terlalu tajam naik. Yang dikuasai Bulog saat ini di gudang kita ada sebanyak 1.200 ton. Nah, itu sangat cukup sampai akhir tahun dan kemungkinan akan kita datangkan lagi dari pusat sebanyak kurang lebih 1.000 ton. Jadi untuk stok di Kotim ini Sampit sangat cukup. Dan karena tidak dapat menyerap beras lokal yang sudah habis dipanen, dalam waktu dekat Bulog Sampit akan mendapat pasokan tambahan beras dari Bulog Pusat sebanyak 1.000 ton. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi lain, pemirsa, sudah sekitar 2 bulan terakhir harga beras di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan. Kenaikan tajam harga beras yang terjadi bertahap diharap dapat segera kembali normal. Kenaikan harga beras di Sampit terjadi merata pada semua jenis dan merek beras, baik itu beras lokal maupun beras yang dipasok dari Pulau Jawa. Kenaikan harga beras di Sampit terjadi secara bertahap sejak sekitar 2 bulan terakhir. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dalam seminggu belakangan. Seperti untuk harga beras lokal jenis Siam Unus yang sebelumnya dijual pedagang dengan harga Rp20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Demikian pula untuk beras yang dipasok dari Pulau Jawa, yang dulunya per sak isi 5 kg dijual pedagang dengan harga Rp55.000, kini naik tajam mencapai hingga Rp75.000 per kilogram. Naiknya harga beras ini membuat pedagang mengalami penurunan omset. Jika biasanya mereka mampu menjual hingga 300 ton beras dalam waktu sekitar 1 minggu, kini perlu waktu hingga berbulan-bulan untuk menghabiskan beras tersebut. Akibat naiknya harga beras membuat tidak sedikit pembeli mengurangi jumlah belanjaannya. Dari yang biasa membeli 5 kg, sekarang mengurangi pembelian beras hanya sekitar 3 kg. 2 bulanan kira-kira. Kalau yang baru-baru ini sekitar semingguan yang baru-baru datang.
agak naik. Naiknya dari 2 bulan itu secara bertahap atau gimana? Secara bertahap. Enggak secara langsung bertahap, kayak 1.000, 2.000, 500 naiknya. Enggak langsung banyak gitu naik. Kalau barang datang tuh bisa naik. Setiap kali barang datang? Iya, setiap kali barang datang naik berasnya. Kalau kemarin tuh datangnya 3 ton. Itu habis dalam berapa lama biasanya? Berbulan-bulan itu. Bulan-bulan juga. Bisa 3-4 bulan baru habis. Kalau biasanya itu kan dulu 3 ton tuh 1 minggu 2 minggu udah habis. Kalau dulunya, kalau sekarang ya berkurang. Naiknya harga beras tentu saja dikeluhkan oleh warga, salah satunya Jumiati. Menyiasati hal itu, Jumiati membeli beras dengan harga lebih murah dari yang biasa dibeli. Bahkan terkadang, ia terpaksa mencampur beras tersebut dengan beras kualitas rendah. Cari beras yang sedang-sedang aja. Berarti? Jangan yang mahal, jangan yang... Berarti nyari harga yang termurah berarti, Bu? Ya, kadang-kadang dicampur dengan beras pemerintah. Cara mengakalinya? Iya, sebagian. Secanting. Ya kok. Bu, supaya ringan. Ya mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lah. Harga jangan terlalu naik gitu nah. Ya kok sedang-sedang aja gitu. Jadi harapannya harga beras turun lagi, Bu? Iya. Itulah yang diharapi ibu-ibu. Diperkirakan naiknya harga beras ini masih terus berlanjut. Untuk itu, baik pedagang maupun warga berharap agar pemerintah dapat secepatnya mencari solusi terkait masalah kenaikan harga beras, sebab kondisi ini dirasa sangat memberatkan warga. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hutan atau lahan kembali marak di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi ini mengakibatkan kota Sampit kembali diselimuti kabut asap, hingga membuat kualitas udara di daerah setempat berdasarkan indeks standar pencemaran udara dinyatakan tidak sehat. Kabut asap dengan aroma menyengat Sabtu pagi menyelimuti kota Sampit. Kondisi ini disebabkan akibat kebakaran hutan atau lahan yang kembali marak terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabut asap membuat jarak pandang mengalami penurunan hingga mengganggu pengendara pengguna lalu lintas. Berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup setempat, kualitas udara di kota Waringin Timur dinyatakan tidak sehat. Mencegah dampak negatif paparan kabut asap terhadap kesehatan manusia, warga diimbau untuk menggunakan masker penutup mulut dan hidung saat beraktivitas di luar ruangan. Kebakaran hutan atau lahan serta kabut asap di kota Waringin Timur sebelumnya sempat mereda karena adanya guyuran hujan intensitas tinggi di tengah musim kemarau. Namun saat ini, kebakaran hutan atau lahan kembali marak terjadi. Sedangkan sesuai dengan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, hingga saat ini telah ada 650 hektar lebih hutan atau lahan terbakar di kota Waringin Timur. Kita melihat kalau terbakar di Sampit juga belum tentu juga orang Sampit yang menikmati. Karena kita tidak bisa lihat asap ini sesuai dengan arah angin sajalah. Ya kita berharap bukan itunya saja, tapi bagaimana kita menahan kebakaran ini agar dia tidak memproduksi asap. Dulu yang terbakar, asap, sekarang terbakar lagi. Sudah padam, kan hidup lagi. Pak, ini luasan sendiri yang terbakar itu kira-kira sampai berapa hektar? Apakah yang kejadian sampai dengan kemarin itu 650 hektar. Ini mudah-mudahan walaupun panas, tapi kalau tidak ada yang memicu kebakaran, insya Allah enggak lah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit memperkirakan tingkat kekeringan di Kota Waringin Timur kembali naik, sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan rawan terjadi. Seluruh pihak diimbau lebih waspada terhadap dampak negatif bencana kebakaran hutan atau lahan yang terjadi dan aktivitas membuka lahan dengan dibakar agar tidak dilakukan. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang sempat mereda akibat diguyur hujan dalam 3 hari terakhir kembali marak. Bahkan pada Jumat lalu terdapat setidaknya ada 7 titik lokasi kebakaran hutan atau lahan yang terjadi. Salah satu titik lokasi kebakaran lahan yang cukup parah terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur pada hari Jumat tersebut adalah di Jalan MT Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Di lokasi ini luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 4 hektar lebih. Untuk menanggulanginya, sejumlah petugas Satgas Karhutla setempat dengan 5 unit mobil tangki BPBD dikerahkan ke lokasi. Meskipun di sekitar lokasi banyak terdapat sumber air, namun petugas harus dihadapkan dengan sulitnya menjangkau titik api. Petugas harus menerobos semak belukar yang lebat untuk bisa mendekati titik api. Upaya penanggulangan kebakaran lahan yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga ini turut mendapat bantuan pemadaman jalur udara menggunakan helikopter bom air. Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multaja mengatakan, dalam 3 hari terakhir, eskalasi kebakaran hutan dan lahan yang sempat mereda karena diguyur hujan kini kembali meningkat. Jadi hari ini adalah tinggal 3 hari sebenarnya tanggap darurat selesai. 1 minggu di awal kita ada sempat diguyur hujan sehingga jumlah personil di posko tanggap darurat kita turunkan jumlahnya dan sampai dengan sekarang masih berlaku. Tetapi yang namanya bencana kita tidak bisa pastikan kehadirannya dan ini terbukti pada hari ini eskalasinya cukup besar dan berada di daerah rawa dan hutan yang cukup lebat. Dan kita berharap pada kesempatan ini paling nggak kami bisa memblokir penyebaran api. Dibantu dengan waterbombing yang sudah berulang kali melakukan waterbombing di lokasi yang sama. Ini adalah hari ini 7 lokasi, tapi yang paling terbesar di MT Haryono. Hingga saat ini, Kabupaten Kota Waringin Timur masih berada pada status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Status ini akan berakhir tanggal 25 September. Melihat kembali maraknya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah setempat masih belum bisa menentukan apakah status tanggap darurat diturunkan atau justru diperpanjang. Keputusan itu akan dibahas pada rapat evaluasi pada 25 September. Masud Badarudin, Hayat TV. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.